Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Gunsari dengan NIM 2101141 Dan saya Hilda Pramudita dengan NIM 2101567. Kami merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2021 Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasionalkan game yang telah kami buat dalam Scratch terkait materi keliling dan luas segi 4. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak videonya. Untuk memasuki game yang telah kami buat pada Scratch, yang pertama, kalian harus memiliki linknya terlebih dahulu. Nah, di mana sih linknya? Linknya telah kami letakkan pada bagian deskripsi box. Setelah kalian memasuki link tersebut, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Sebelumnya, kalian dianjurkan untuk membaca terlebih dahulu deskripsi game yang telah kami buat. Agar tampilan game lebih nyaman, kalian dapat mengatur tampilan game menjadi full screen dengan mengklik bagian pojok kanan atas. Nah, ini merupakan tampilan awal game yang telah kami buat yang bernama Enron's Burn. Nah, Enron sendiri merupakan akronim dari Perimeter and Area of Quadrangle. Sedangkan Barn yang berarti lumbung kami gunakan karena tema pada game ini yaitu pertanian. Nah, untuk memulai gamenya, kalian dapat mengklik bendera hijau. Nah, di tampilan awal ini terdapat dua buah button. Yang pertama adalah button play, dan yang kedua adalah button about. Button play ini digunakan untuk memulai game dan memahami materi. Sedangkan button about digunakan untuk mengetahui informasi-informasi terkait game dan kreatornya. Nah, pertama-tama mari kita coba klik terlebih dahulu button about. Nah, setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat informasi terkait program studi dan juga fakultas dari kreator. Serta ada juga dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Eyus Sudihartini MPD dan Ibu Dewi Rahmatin MSI. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik lagi button next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ketiga ini terdapat indikator dari materi yang kami gunakan dalam game. Selain button next, terdapat juga button previous yang bisa dimanfaatkan apabila kita ingin kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita coba klik, maka akan seperti ini. Dan kita coba klik kembali button next. Nah, selain button next dan button previous, di sini juga ada button home yang akan membawa kita kembali pada tampilan awal. Nah, selanjutnya yang akan kita coba klik yaitu button play. Setelah diklik, akan terlihat dua buttons. Yang pertama, button belajar. Yang kedua, button bermain. Button belajar berisikan tentang materi yang akan kita pelajari. Sedangkan button bermain yaitu berisikan tentang permainan yang dapat kita mainkan, di mana kita dapat menyelesaikan permainan tersebut apabila kita dapat menyimak dengan baik pembahasan yang terdapat pada button belajar. Setelah button belajar diklik, maka akan muncul dua buah button, di mana button-button ini merupakan submateri yang akan kita bahas. Button ini terdiri dari button keliling dan juga button luas. Yang pertama kali akan kita bahas adalah keliling dari segi 4. Maka kita akan terlebih dahulu mengklik button keliling. Sebelumnya yang perlu kalian ketahui adalah kalian diharuskan menyimak detail penjelasan tanpa ada bagian yang di-skip, sehingga kalian hanya bisa memperhatikan saja apa yang tengah disampaikan hingga muncul buttons yang bisa kalian klik. Nah, pertama-tama kalian akan dikenalkan dan dijelaskan terlebih dahulu terkait permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada intinya, kalian diminta menentukan kandang mana yang memerlukan biaya terendah dilihat dari materi ini. Nah, di sini bagian interaktif, di mana kalian diminta memilih langsung salah satu dari option yang tersedia. Setelah itu, ada juga buttons yang bisa kalian klik. Di kanan atas terdapat button home untuk kembali ke tampilan awal dan button previous di bagian kiri bawah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dengan bekal pemahaman yang ada, misalnya kita akan memilih kandang B, maka kita akan klik huruf B. Setelah memilih,
akan ditanya juga opini kalian terkait keliling dari bangun datar itu seperti apa. Setelah menjawab, kalian tidak akan langsung diberitahu apakah jawaban kalian benar atau salah, melainkan kalian akan diajak terlebih dahulu memahami materi terkait segi 4 yang dimulai dari pengertiannya. Kemudian, dalam memberikan penjelasan terkait keliling segi 4 ini diberikan pendekatan yang disajikan secara visual, dan tentunya dapat memudahkan kalian dalam memahami konsep dari keliling itu seperti apa. Setelah itu juga akan muncul button home, previews, dan ditambah dengan button next sekarang, untuk melanjutkan pada materi selanjutnya. Maka kita klik saja button next. Di sini juga bagian interaktif, di mana kalian diminta memilih salah satu dari dua option yang ada, dan ini dapat dilanjutkan jika kalian menekan jawaban yang tepat. Setelah itu, kalian akan diajak menyimpulkan bagaimana cara mencari keliling. Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kalian juga akan diajak untuk bermain kuis. Tapi sebelum itu, kalian akan dijelaskan bagaimana cara bermainnya. Nah, ini dia kuisnya. Jadi, akan tersedia 2 buah bangun datar di bagian atas dan option di bagian bawah. Kalian hanya perlu melakukan klik and drag pilihan kalian ke kolom rumus bangun datar yang sesuai. Nah, di sini kalian akan menemukan lagi button yang bisa kalian manfaatkan. Di antaranya button home, previews, dan juga next. Setelah menyelesaikan kuis, untuk membantu kalian mengingat, maka ditampilkan juga kumpulan rumus segi 4. Nah, di sini juga masih ada button home dan previews yang memiliki fungsi yang sama. Namun, untuk button next, jika kita klik akan membawa kita pada menu submateri atau tampilan setelah button belajar diklik. Jadi, seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai luas segi 4. Maka kita klik button luas. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai materi luas. Pada materi luas ini, pertama, kalian akan diberitahu mengenai apa itu luas. Lalu akan dimisalkan satu petak rumput, satu satuan luas. Selanjutnya, kita akan mencari rumus luas persegi panjang menggunakan pendekatan persegi. Pada pencarian rumus ini, akan diberikan pertanyaan mengenai banyaknya petak rumput sintesis yang terpasang pada beberapa alas kandang. Pada akhir pencarian, kalian akan diminta untuk menyimpulkan rumus luas persegi panjang, hingga akhirnya diperoleh rumus luas persegi panjang. Setelah kalian dapat menjawab, akan muncul button next, button previews, dan button home yang dapat kalian gunakan sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dicari rumus luas persegi dengan memisalkan setiap sisinya yaitu S. Kalian akan diberi pertanyaan untuk menyimpulkan apa rumus luas persegi, sehingga akhirnya diperoleh rumus luas persegi. Segi 4 berikutnya yaitu jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Pada pencarian rumus beberapa segi 4 ini, kalian akan diajak berinteraksi dengan mengklik anjing kecil, di mana anjing kecil ini akan memotong bentuk jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang akan menjadi bentuk persegi panjang, sedangkan trapesium akan dibentuk menjadi jajar genjang. Setelah anjing kecil memotong dan menyusunnya, kalian akan diminta untuk menyimpulkan rumus luas jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, sehingga kalian akan mengetahui rumus luas segi 4. Jika kalian sudah mengikuti semua pembahasan dengan baik, akan ada mini quiz yang dapat kalian ikuti, serupa dengan saat pembahasan terkait keliling. Mini quiz ini berupa menjodohkan, di mana kalian harus menempatkan rumus-rumus luas segi 4 ke bagian bawah bentuk segi 4 itu sendiri. Nah, setelah kalian dapat menjodohkan dengan benar, kalian klik button next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Apakah kalian masih ingat mengenai pemilihan kandang yang memerlukan biaya terendah? Nah, setelah ini kalian akan diminta untuk memilih kandang mana yang tepat untuk dipilih agar dapat menekan biaya yang dikeluarkan. Setelah kalian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, artinya pembelajaran kalian telah selesai. Mari kita klik button next. Lalu akan muncul button previews yang berfungsi untuk kembali ke laman sebelumnya. Terdapat button home yang apabila kita klik
akan kembali ke tampilan awal dan terdapat button next yang akan membawa kalian ke menu submateri atau tampilan setelah button belajar diklik, seperti ini. Nah, setelah menyimak pembahasan mengenai materi keliling dan luas segi 4 pada button belajar, sekarang kita akan memulai permainan. Maka, klik button bermain. Setelah button bermain diklik, maka akan muncul tampilan loading seperti ini dan kalian perlu menunggu sejenak. Setelah itu, sebelum memasuki permainan, kalian akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memainkan game ini. Untuk mencapai finish, seekor kucing harus menginjak kotak ke-36, di mana terdapat 14 pertanyaan yang tersebar pada kotak-kotak tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul apabila seekor kucing menginjak kotak yang memiliki pertanyaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian dapat menyimak penjelasan berikut. Nah, setelah menginjak finish artinya permainan telah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa menggunakan button home untuk kembali ke tampilan awal. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai cara mengoperasionalkan game yang telah kami buat pada Scratch terkait materi, keliling, dan luas segi 4. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah kalian tertarik mencobanya? Nah, setelah ini kalian bisa mencobanya sendiri. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.